Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jual beli via internet. Jual beli online seringkali disebut juga dengan online shopping atau jual beli melalui media internet atau media sosial. Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jenis melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contohnya yaitu penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh Bukalapak, Berniaga, Toko Bagus, Lazada, Kaskus, dan lain-lain. Jual beli via internet menurut Zuherman yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau internet, baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya yang terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung, atau saling menatap muka secara langsung dengan menentukan ciri-ciri jenis barang. Penjualan online merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya. Pada saat ini, yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti Facebook, Twitter, BBM, Instagram, dan media sosial lainnya untuk menukarkan produk yang mereka jual. Saat ini, penjualan online merupakan salah satu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli. Dalam penjualan online sudah memenuhi rukun-rukun akad yang sesuai dengan aturan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum dan dalil jual beli via internet. Jual beli via internet ini adalah jual beli di mana yang transaksinya dilakukan secara online ataupun secara virtual. Dalam Islam sendiri, jual beli online ini diperbolehkan apabila tidak mengandung unsur-unsur seperti riba, kezaliman, penipuan, ataupun monopoli. Apabila jual belinya bersih, maka jual beli via internet ini diperbolehkan. Ada pula dalil-dalil yang menguatkan diperbolehkannya jual beli. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 275, di mana dalamnya terdapat sebuah isi di mana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari sini kita telah tahu bahwa jual beli ini diperbolehkan oleh Allah sendiri, dan hadis Nabi pun menguatkan diperbolehkannya jual beli. Dari Rifa Ibnu Rafi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Maksud dari ini, jual beli yang bersih adalah jual beli yang suci, tidak menjual barang-barang haram, dan jual belinya pun dilakukan secara ridho antara penjual dan pembeli, tidak ada paksaan sedikitpun. Yang ketiga, ijma. Para ulama sepakat bahwa jual beli ini diperbolehkan, di mana kita ketahui bahwa jual beli ini sangat dibutuhkan oleh manusia sendiri, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka saling membutuhkan satu sama lain. Nah, untuk mempermudah adanya pertukaran barang, maka adanya jual beli. Kemudian rukun dalam jual beli yang pertama, orang yang berakad, yaitu antara penjual dan pembeli. Kemudian lafal ijab dan qabul. Kemudian barang yang dibeli. Yang terakhir, nilai tukar pengganti barang, uang. Kemudian syarat jual beli yang pertama, hendaknya pembeli ataupun penjual melakukan transaksi jual beli sama-sama ikhlas dan ridho, tidak ada paksaan sedikitpun. Yang kedua, objek atau barang yang dijual adalah barang yang bersih, suci, bukan barang-barang kotor ataupun haram seperti barang-barang narkoba, barang-barang curian, seperti itu. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam. Khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi asal, kecuali barang atau jasanya yang tidak boleh untuk diperbolehkan sesuai syariat Islam. Jadi kesimpulannya, jual beli via internet diperbolehkan apabila adanya jual beli yang secara bersih, tidak ada penipuan, tidak ada kezaliman, tidak ada riba, dan tidak ada monopoli, sehingga jual beli ini jual beli bersih walaupun melakukan transaksi secara online. Dari jual beli online ini pastilah ada manfaat dan mudaratnya. Manfaat dan mudarat ini dapat dilihat dari sisi penjual maupun di sisi pembeli. Di sisi penjual, manfaatnya adalah penjual tidak banyak mengeluarkan biaya untuk promosi, jadi cukup memasangkan iklannya di portal-portal atau situs-situs online. Yang kedua, pekerjaan ini tidak terikat, jadi tidak mengganggu pekerjaan lainnya. Asalkan masih terhubung dengan internet, maka jual beli online dapat dilakukan. Kemudian dapat menjadi pekerjaan sampingan dan berjalan secara otomatis. Akses mangsa pasar yang lebih luas, karena di zaman ini banyak sekali orang-orang yang memiliki ponsel pintar, jadi akses mereka lebih luas dalam berbelanja. Selanjutnya, efisiensi waktu. Contohnya apabila bertransaksi antar negara, berbelanja online ini lebih efisiensi waktu.
Pengelolaan biaya operasional yang lebih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan gaji karyawan, memelihara akun agar tetap aman, dan sebagainya. Belanja online ini sangat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian modal awal yang relatif lebih terjangkau, misalkan kita mengikuti layanan dropship atau menjadi dropshipper, penjual tidak perlu memikirkan stok barang, jadi cukup ke pemasoknya saja, dan pemasok juga sangat diuntungkan karena barangnya bisa tersebar lebih luas, brandingnya semakin lebih baik. Kemudian ada mudarat jual beli online ditinjau dari sisi penjual. Yang pertama, di Indonesia kepercayaan konsumen terhadap jual beli online masihlah minim. Yang kedua, rawan terjadi pembobolan akun bagi para penjual, oleh sebab itu harus memiliki proteksi yang baik untuk pengoperasiannya. Yang ketiga, adanya kesalahan teknis seperti salah menuliskan alamat atau jumlah barang yang akan dikirim. Yang keempat, gangguan pelayanan atau gangguan server yang menyebabkan para penjual tidak dapat berkomunikasi langsung dengan para pembeli secara baik. Yang kelima, kecurangan penilaian dari para pembeli. Terkadang reputasi buruk didapat dari penilaian konsumen. Banyak konsumen yang merasa puas atau tidak puas, bahkan pura-pura tidak puas, dan minta ganti rugi yang merugikan para penjual. Yang terakhir, ada keteledoran kurir jasa pengiriman dalam mengirimkan barang yang menyebabkan barang menjadi cacat dan rusak. Kemudian yang terakhir, ada manfaat dan mudarat jual beli online bagi para pembeli. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaatnya. Pembeli tidak harus pergi keluar rumah untuk berbelanja. Yang kedua, pembeli dapat memilih dan membandingkan produk dengan skala yang lebih luas tanpa perlu tawar-menawar. Yang ketiga, jual beli online tidak dibatasi oleh waktu. Yang keempat, pembeli dapat mencari produk yang diinginkan dan jarang dijumpai di tempat-tempat lain, misalkan makanan khas daerah tertentu. Nah, sama halnya dari segi penjual, maka dari segi pembeli juga ada mudaratnya. Yang pertama, pembeli hanya bisa melihat foto dan spesifikasi barang tanpa tahu keadaan fisiknya. Yang kedua, tidak mengetahui kualitas detail bahan yang akan dibeli. Yang ketiga, rawan pembobolan uang elektronik. Hal ini sudah sering terjadi, dijumpai tiba-tiba saldo uang elektronik berkurang, hilang, atau error karena diretas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, membayar terlebih dahulu baru dikirimkan. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem transaksi yang biasa kita lakukan, yakni transaksi secara langsung, yang mana bisa memilih barang terlebih dahulu, baru kemudian kita membayarnya. Sedangkan sistem jual beli online, maka kita harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan barang tersebut. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menyimak pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.